Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari para Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, Sabtu 21 Desember 2024, diambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Dia tabatak didok, ahuhuhut mangalihon tondiku tu bagasak kamu, asa mangulu hamu. Jala au mabaik kamu marhasonangan di tanumuna, asa tung ditadahamu, audo jahuba namandoki uhud mabahesa minna Tuhan Jahuba. Ido yang gosahatna, demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mengalami ada satu fase yang benar-benar cemas, takut, bahkan pernah sampai kehilangan harapan. Sudahlah, sudah panjang usahaku, sudah banyak yang kulakukan. Memang Tuhan gak baik sama aku. Memang Tuhan gak memberikan apapun yang aku mau. Sudahlah, stop, sampai di sini saja. Mungkin kita pernah masuk pada fase seperti itu. Orang yang kehilangan pengharapan. Hiranda aguan pakirimon. Karena gak semuanya tulus. Gak semuanya terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka itu juga yang kemudian terjadi dalam situasi kondisi bangsa Israel yang tengah dalam perbudakan Babel. Mereka seperti tulang-tulang kering yang berserakan, ibarat orang yang sudah dikubur. Yehezkiel sebagai pembawa nubuat itu, pembawa kabar itu, diberikan Tuhan nubuat. Dia melihat banyak tulang kering yang berserakan. Ini adalah berkat dari perpecahan di tengah-tengah Israel. Kemudian Tuhan menyatukan mereka kembali dan Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada mereka. Dari sini kita mau belajar bahwa tulang-tulang yang sudah kering itu, pengharapan yang sudah lenyap itu, kemudian Tuhan bangkitkan kembali menjadi semangat baru, optimisme yang baru, dan dia menghembuskan rohnya di tengah-tengah perjalanan itu, agar kemudian bangsa Israel dapat pulang kembali ke tanahnya. Dan dialah dan hanya dialah yang mampu membuat itu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengalami seperti bangsa Israel. Secara fisik dan secara spiritual kita sudah benar-benar down, sudah benar-benar runtuh, tidak punya pengharapan apapun, tidak punya bagaimana masa depan apapun. Sudahlah, terserah kehidupan inilah, suka-sukanya Tuhanlah. Kita tidak pernah lagi mau berharap, tidak pernah lagi mau memohon apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita, apa yang sebenarnya mau kita sampaikan kepadanya. Tapi renungan harian hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ibarat tulang yang kering itu yang sudah terkubur itu, spiritual kita dinaikkan kembali, dibangkitkan kembali, fisik diperbaharui, maka kita diajak untuk terus bangkit. Tuhan mungkin akan memberikan punishment atas dosa-dosa kita, ada konsekuensinya, tapi dia juga tidak akan membiarkan itu berlama-lama. Dia kembali untuk mengambil apa yang menjadi bagiannya. Dia menyelamatkan, dia memberikan penghiburan, dan dia memberikan semangat. Maka saudara terkasih yang sedang menonton renungan hari ini, apabila engkau merasa kehilangan pengharapan, doa-doamu tidak terjawab, bahkan apa yang kau harapkan selama ini seperti tidak pernah terwujud dalam kehidupanmu, ingatlah, mungkin kau merasa seperti tulang-tulang kering. Tapi Tuhan membangkitkan, dia akan hembuskan, dia akan perhatikan kehidupanmu sesuai dengan rencananya. Dia akan mengabulkan itu dengan berbagai rancangan kehidupannya yang senantiasa Tuhan persiapkan bagi orang-orang yang percaya. Tetap semangat Namangidang, sudah terkasih dalam nama Yesus Kristus, tetap optimis bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kita dan dia senantiasa membangkitkan kita. Jangan sampai kehilangan pengharapan, apapun kondisi yang harus kita hadapi. Tetaplah berpaut dan berpengharapan kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau ajarkan kami untuk tetap optimis. Dan tetap berpengharapan di tengah-tengah aneka tantangan yang kami hadapi
setiap harinya Tuhan berbagai dinamika. Terkadang kami seperti tulang-tulang yang kering itu, yang tidak punya harapan apa-apa, kehilangan semangat hidup atas berbagai doa, ancaman, tantangan, masalah yang silih berganti menghampiri kami. Mungkin di tengah-tengah keluarga kami, mungkin di tengah-tengah persekutuan di gereja, di kantor, ataupun dimanapun. Tuhan yang maha baik, firman-Mu meneguhkan hari ini bahwa Engkau akan menghembuskan Roh Kudus itu. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Ajar kami untuk tetap survive, bangkit, menghadapi segala sesuatu. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalaupun karena dosa kami harus meninggalkan Engkau. Sekarang kami kembali kepadamu, bertobat, dan berharap akan kasih setiamu kepada kehidupan kami. Tuhan yang maha baik berkati seluruh jemaat dan seluruh parhaladomu dimanapun mereka berada. Tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Dalam setiap cita-cita, harapan, doa yang disampaikan para jemaat-Mu, Engkau yang senantiasa menyertai mereka. Tuhan yang maha baik, ingatkan kami untuk bersekutu esok hari Tuhan, dalam minggu Advent yang terakhir, di minggu Advent keempat Tuhan, di seluruh gereja-Mu Tuhan, agar kami berjumpa dengan seluruh orang percaya, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Jangan lupa esok hari untuk bergereja di gereja kita KDP Cinta Damai. Pukul 6 pagi, pukul 8 pagi, dan pukul 10 pagi. Sekaligus juga kita besok ada Natal. Ama Ina Lansia di tengah-tengah gereja kita di jam 6 sore di hari Minggu besok. Datanglah beramai-ramai, kita rasakan sukacita dari Allah sekaligus merayakan penyertaan dari Allah. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta.